Baik, nah ini berikutnya Pak, bagaimana cara menerapkan disiplin ke anak tanpa kekerasan, bagaimana agar anak bisa disiplin dengan hati yang senang, lalu berikutnya bagaimana menghadapi anak yang tidak takut atau segan pada siapapun, mungkin di sini artinya tidak ada figur otoritasnya begitu ya Pak ya. Kedua orang tua bekerja, anak diasuh, kakak asuh, dan didampingi nenek. Oke, saya jawab ya, mengenai disiplin teman-teman ya. Disiplin ini sesuatu yang sangat menarik ya. Saya dapat sering jumpa orang tua, mereka bilang gini, Pak Adi anak saya ini tidak disiplin. Maksud ibu gimana? Ya saya mau dia disiplin, ya tidak disiplinnya bagaimana? Dia kalau pulang sekolah Pak, itu sepatunya di utara, ya di depan, terus bajunya dilempar di sofa, kemudian tasnya enggak tahu ditaruh di kamar. Jadi anak ini tidak disiplin Pak. Saya tanya ke ibunya atau orang tuanya, Bu, anak ibu melakukan ini rutin enggak? Konsisten enggak tiap hari? Ini dia lakukan tiap hari Pak. Saya bilang, loh itu disiplin. Benar gak? Kan dia lakukan tiap hari nih. Konsisten, itu disiplin saya bilang. Cuma disiplin tidak seperti yang Anda inginkan, kan begitu? Nah, disiplin ini sebenarnya hanyalah kebiasaan. Kebiasaan ini muncul karena dua hal. Pembiasaan atau pembiaran. Kalau dia mulai dari kecil dibiarkan begitu, akhirnya terbiasalah seperti itu. Itu yang kita bilang tidak disiplin. Tapi kalau mulai kecil, misalkan dia mulai kecil ya, dia dibiasakan kalau pulang sekolah tasnya harus dikasih tahu, tasmu taruh di sini, sepatumu taruh di sini, ya. Atau kalau keluar dari toilet itu lampu harus dimatikan. Maka kalau dia dibiasakan mulai kecil seperti ini, maka dia akan disiplin seperti yang kita mau. Tapi kalau dia dibiarkan, maka anak itu akan disiplin seperti yang dia mau. Yang dia mau belum tentu cocok sama yang kita mau sebagai orang tua. Jadi kita perlu melakukan apa? Pembiasaan yang baik sejak usia dini. Dan kita perlu menjelaskan, oke, kenapa kamu perlu melakukan ini karena ini, supaya anak mengerti alasan di baliknya, ya. Tadi ada pertanyaan yang lain, apa ini kurang jelas? Yang berikutnya itu adalah gimana kalau anak yang nggak ada figur otoritasnya Pak, jadi tidak takut sama siapapun, dan anak ini orang tuanya bekerja, diasuh oleh kakak asuh dan nenek dan pamannya. Kalau seperti ini situasinya dan sudah besar, jujur saya beritahu butuh upaya ekstra. Oke? Anak yang tidak takut atau segan, kita harus lihat dari dua sisi. Kalau dia tidak takut ini sesuatu yang baik, ya kita bisa mengarahkan loh. Dia tidak takut, misalkan tidak takut untuk mengambil tantangan, ya menghadapi tantangan, tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Kalau mungkin juga ya, karena kita tidak tahu cerita jelas ya, ada kemungkinan anak ini tidak takut bukan karena dia tidak takut. Bisa juga dia tidak takut karena dia tidak ngerti atau tidak tahu risikonya. Bisa jadi seperti ini. Jadi kita perlu menjelaskan. Kalau kamu melakukan ini, nak, efeknya akan seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, efeknya akan seperti ini. Kalau dia tetap tidak percaya, apa yang kita lakukan? Kalau saya akan memberikan kesempatan pada anak itu untuk menikmati buahnya dari ketidaktakutannya dia. Ya, biasanya dia merasa dirinya jago, dia merasa dirinya ini enggak takut apa-apa. One day, suatu hari dia akan ketemu batunya. Begitu dia ketemu batunya, dia ketemu hal yang membuat dia akhirnya mau harus takut, di situ dia akan mulai berpikir. Jadi ada orang yang takut, ada orang yang berubah karena kesadarannya, ada orang yang berubah karena dia terpaksa. Dia menghadapi realita yang tadinya dia tidak bisa terima. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi menjelaskan anak alasannya dan juga memberikan kesempatan pada anak untuk kena batunya sendiri sehingga akhirnya ia dapat belajar dari pengalamannya ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Adi. Ini cukup mencerahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kita lanjut. Nah, ini berikutnya Pak. Bagaimana caranya menghilangkan ego sebagai orang tua ketika anak tidak mau mendengarkan pendapat kita? Dan berikutnya, apakah mendidik anak dengan memukul dengan rotan ketika anak ingin beli sesuatu itu baik? Baik, silakan Pak. Oke, saya jelaskan dulu yang nomor 9 ya. Kalau kita mau beli sesuatu terus kita kasih rotan, nah sekarang saya balik ini. Bisa dibalik sekarang ya. Anda menjadi anak, sementara anak menjadi Anda sebagai orang tua. Kira-kira kalau Anda diperlakukan gitu bagaimana? Teman-teman, untungnya anaknya masih kecil ya dan anaknya tidak tahu. Kalau misalkan, teman-teman kan tahu bahwa sekarang ini ada undang-undang perlindungan anak loh. Kalau orang tua yang melakukan kekerasan fisik ya ataupun kekerasan psikis pada anak, itu dilaporkan
kita ini bisa kena loh, bisa masuk pidana loh kita ini, hati-hati loh. Nah, kita bisa menerapkan disiplin tanpa kekerasan itu bisa. Caranya adalah kita membangun kesadaran. Ya, orang tuanya sadar, anaknya sadar. Nah, kalau anak ini dibangun kesadarannya mulai kecil, maka kita nggak perlu menggunakan kekerasan, menggunakan rotan, apa tuh nggak perlu. Ya, kalau kita misalkan mendidik anak dengan menggunakan rotan, berarti anak ini terbentuk dengan landasan perasaan takut. Jauh lebih baik apabila anak membangun dirinya atau dibangun dengan perasaan hormat, segan, dan cinta pada orang tua. Itu jauh lebih baik. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana untuk kita mengatasi egonya kita. Nah, teman-teman, yang kita perlu pahami adalah begini. Saat kita berhadapan dengan anak kita, coba Anda refleksi. Biasanya waktu kita berhadapan dengan anak kita, maka yang terjadi adalah sebenarnya bapaknya kita sedang berhadapan dengan kita waktu kita masih kecil. Atau ibunya kita sedang berhadapan dengan kita pada saat kita masih kecil. Kita belajar pola asuh, cara parenting dari orang tua kita. Ya. Nah, kalau anak tidak mau mendengarkan kita, ingat, jangan tersinggung. Kita perlu belajar untuk bertumbuh. Mengapa anak nggak mendengar kita? Jangan-jangan anaknya yang benar loh. Nggak selamanya anak kita salah loh. Ya, kalau anaknya benar ya kita introspeksi dong. Tapi kalau anaknya yang salah ya kita kasih tahu lah seperti itu. Makanya ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang sangat bagus ya, yang saya sering sampaikan. Raising our children, raising ourselves. Artinya, saat kita mendidik dan membesarkan anak kita, saat itu sebenarnya kita sedang mendidik dan membesarkan diri kita sendiri sebenarnya. Berikutnya. Baik, Pak, ini poin yang sangat bagus banget ya, Pak, di mana parenting itu merupakan proses tumbuh kembang, perkembangan diri dari si smart parents ini sendiri ya. Jadi di sini sebagai orang tua sebenarnya kita menjadi orang tua punya kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan diri dengan mendidik anak-anak kita, gitu ya. Baik, Pak, tadi itu pertanyaan-pertanyaan untuk tema yang kedua. Sekarang kita masuk ke tema yang ketiga, di mana tema yang ketiga ini terkait dengan relasi dan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini juga topik yang banyak ditanyakan oleh para smart parents di sini. Jadi bagaimana menjalin relasi dan komunikasi antara anak dan orang tua agar bisa saling terbuka dalam menyampaikan pikiran serta perasaan dengan baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam tema ini antara lain, yang pertama nih, bagaimana agar anak mau terbuka kepada kita? Dan yang kedua adalah bagaimana orang tua dan anak bisa akrab, namun anak tetap hormat kepada orang tua. Dan yang ketiga, kehidupan beda zaman antara orang tua dan anak menyebabkan sulitnya menyamakan persepsi. Nah, bagaimana menyelaraskannya nih Pak kalau beda generasi? Baik, silakan Pak. Oke, kalau pertanyaan adalah bagaimana supaya anak mau terbuka dengan kita sebagai orang tua ya? Karena saya sering sih dapat pertanyaan, Pak Hadi, kenapa sih anak saya kok nggak pernah mau cerita sama saya? Tapi kalau sama temannya cerita, dan bahkan ceritanya di media sosial. Sama saya enggak. Nah, saya tanya sama orang tuanya ini, Anda dulu anak masih kecil, Anda sering nggak dekat sama anak? Sering nggak cerita sama anak? Atau anak cerita sama Anda? Sering nggak? Dia bilang, enggak, saya sibuk kerja. Yaitu, Anda adalah orang tuanya, tetapi untuk hal-hal yang seperti ini, yang mungkin sifatnya private, ya pribadi, Anda orang asing, dia nggak mau cerita. Dia lebih nyaman cerita sama temannya. Nah, bisa juga, biasanya orang tua ini kan nggak sabar nih. Baru anak cerita sebentar, apa yang orang tua lakukan? Ngomel biasanya, betul? Marah, ngomel. Misalkan gini. Anak SMP. Biasa anak SMP kan mulai senang-senangan sama temennya, bener nggak? Biasanya dipasang-pasangkan. Wah, ini senang naksir siapa, begitu. Nah, si anak ini pulang nih, ceritalah sama mamanya. Mama, tuh, tadi ada si Iren itu. Nah, ceweknya Iren misalkan. Kenapa? Irennya cakep loh, Mah. Iren seneng loh sama aku. Terus mamanya bilang apa? Anak kecil, ingusnya aja masih belum kering, mau pacaran. Tunggu nanti kalau kamu sudah selesai sekolah, sudah bisa cari duit, baru boleh pacaran. Nah, coba lihat itu. Si anak mau cerita, malah dimarah. Sudah dimarah, mamanya memberikan sugesti nggak benar lagi. Tunggu selesai sekolah, sudah bisa cari uang sendiri, baru boleh pacaran. Nah, misalkan anaknya kuliah sampai S3 nih. Ya, kuliah sampai usia misalkan 30 lebih. Kira-kira sampai usia 30 lebih dia pacaran nggak? Tidak, karena programnya apa? Tunggu kamu sudah bisa cari uang sendiri, baru boleh pacaran. Itu bahaya itu. Jadi caranya supaya anak bisa terbuka adalah kita mulai kecil, terbuka sama anak,
dekat sama anak. Nah, ingat, waktu anak makin besar, cara kita memperlakukan anak tolong ya, sesuaikan dengan usianya. Kalau anak sudah remaja, kita orang tua harus memperlakukan anak apa? Sebagai teman, jangan sebagai orang tuanya. Ada waktunya kita berperan sebagai orang tuanya, tapi harusnya lebih banyak kita berperan sebagai temannya. Kalau teman kan kita tidak menghakimi. Malah kalau jadi teman, misalkan ini ya, Mama tuh ada si Iren mah, ceweknya cakep loh. Mamanya bilang, oh ya? Coba dong ceritain kayak apa tuh si Iren itu. Wah, anaknya kan cerita semua. Mamanya bilang, wah keren juga ya teman Bu ya. Dan kamu gimana? Seneng sama Iren? Ya kayaknya sih seneng mah. Terus mamanya bilang gini, ya dibuat teman dulu nggak apa-apa ya. Waktumu masih panjang kok. Nggak apa-apa, kamu kenal Iren ya. Kamu baik sama dia nggak apa-apa. Jadi anak tuh merasa didukung oleh orang tuanya. Oke? Nah sekarang apakah bisa kita melarang anak dekat sama temannya? Nggak bisa, media sosial, dia bisa ngechat, bisa pakai video call segala macam. So, untuk bisa anak terbuka, harus dibiasakan mulai kecil. Nggak akan ada ceritanya, misalkan tiba-tiba anak sudah besar, orang tua datang, nih aku orang tua kamu nih, ada masalah, ayo terbuka. Anak nggak mau itu. Anak bahkan, ini saya sebagai terapis loh ya, anak bahkan lebih terbuka pada saya sebagai terapis yang dibayar orang tuanya daripada terbuka pada orang tuanya. Ya, jadi anak cerita pada saya semua hal yang orang tuanya tidak tahu. Itu Erika. Oke, jadi balik lagi modeling dari orang tuanya ya Pak. Kalau orang tuanya terbuka, anak juga akan terbiasa untuk terbuka dengan orang tuanya dan tadi memberikan kesempatan anak untuk bercerita tanpa dimarahin, tanpa ditegur, tanpa dikomentari. Jangan dihakimi. Jangan dihakimi, ya. Ya, kalau gini, yang nomor 3 ya, soal kita beda zaman ya. Menurut saya itu sebenarnya menyamakan persepsi itu nggak sulit sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi zaman boleh berubah, mau zaman dulu, zaman sekarang, zaman nanti itu terserah. Tetapi sebenarnya esensi dari parenting itu sebenarnya sama. Esensi dari parenting itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua menyadari semua kekuatan dan kekurangan kita, kemudian kita mengerti keunikan anak kita, kemudian dari situ kita membantu anak ini berkembang sejalan dengan keunikannya dia. Jadi inti dari parenting itu selalu konsisten. Orang tua menjadi teladan, dibangun dengan kasih. Orang tua menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik kepada anak sejak kecil. Orang tua membangun komunikasi dengan anak. Ini dari dulu sampai sekarang selalu sama, tidak akan berubah. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Jadi sebenarnya mau generasi kolonial, milenial, nanti ada generasi alfa dan berikutnya lagi, sebenarnya intinya sama aja ya Pak ya, di mana tadi tambahannya adalah orang tua juga bersedia untuk terus upgrade dirinya, serta tadi mau mengakui bila orang tua memang ada kesalahan juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih dengan tema komunikasi dan relasi antara orang tua dan anak. Nah ini, terkadang anak ingin bercerita namun orang tua tidak memahami alur cerita anak. Nah bagaimana cara memahami bahasa anak sehingga anak bisa merasa dipahami dan dimengerti. Lalu berikutnya bagaimana menyikapi cara pengajaran kolot yang terkadang masih kita temui pada orang tua kita kepada anak kita. Ini kayaknya grandparenting issue ya, jadi kolot dari oma-opanya kepada anak-anaknya, ya, kepada cucunya maaf. Lalu berikutnya adalah bagaimana meyakinkan orang tua bahwa parenting penting untuk orang tua. Nah ini balik lagi ke parenting issue lagi ya, meyakinkan oma-opanya perlu belajar parenting juga seperti itu. Nah kira-kira ini bagaimana silakan. Oke, kalau anak cerita dan orang tua itu tidak mengerti, saran saya adalah Anda perlu tenang, memberikan Anda waktu sedikit lebih panjang untuk mendengar. Ya, kalau tidak mengerti Anda tanya. Ya, bisa saja anaknya yang memang tidak bisa mengutarakan dengan baik, bisa saja orang tuanya yang tidak mendengar dengan baik. Jadi kalau misalkan anak bercerita, ya didengar, jangan dihakimi. Kalau tidak mengerti, tanya. Oh maksudnya itu gimana tuh? Oh begitu ya. Kalau nggak jelas tanya, jangan berasumsi. Oke? Kemudian bagaimana dengan orang tua yang kolot? Saya beritahu Anda teman-teman ya, tidak semua orang tua yang katakanlah mendidik anak dengan kolot itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak loh. Bagi kita mungkin itu sesuatu yang kolot, tapi kita harus jujur. Kalau orang tua kita misalkan mengajar dan itu ternyata banyak nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dengan caranya dia, ya sudah kita ambil itu untuk diri kita. Tapi kita tidak akan mengulang caranya orang tua kita kepada anak kita, kepada cucunya orang tua kita kan. Jadi
sesuatu yang kolot itu belum tentu sesuatu yang baik. Saya lebih suka menggunakan istilah sesuatu yang sifatnya konservatif, bukan kolot. Ya, kolot itu kok misalnya nggak baik. Kalau sesuatu sifatnya konservatif dan itu sesuatu yang baik, ambil itu. Kalau nggak baik, ya sudah, dengar masuk kiri keluar kanan. Kita nggak usah bantah. Terus bagaimana caranya menjelaskan pentingnya parenting pada anak, pada orang tua kita? Kalau kita sebagai anak menjelaskan parenting kepada orang tua kita, kira-kira orang tua kita dengar kita nggak? Enggak, Pak. Pasti enggak. Kenapa? Karena kita anak, Pak. Alah, kamu anaknya aja baru 1 mau belagu. Ini mama nih anaknya 8, tahu nggak? Tuh besar semua jadi orang tuh. Apa yang terjadi? Kita ini bukan figur otoritas. Nah, makanya biasanya saya sih menyarankan teman-teman, kalau misalkan ada acara bagus parenting ya, beberapa kali terjadi di seminar parenting yang saya buat. Jadi teman-teman saya itu mengajak orang tuanya datang ke acara yang diselenggarakan. Jadi bukannya anaknya yang cerita kepada orang tuanya, tapi saya yang cerita. Nah, saya ini kan tidak punya kepentingan nih. Jadi waktu saya cerita, saya kasih tahu bagaimana seharusnya parenting yang benar. Karena seringkali gini, terjadi konflik antara kita sebagai anak dengan orang tua. Karena orang tua menurut mereka cara mendidiknya harusnya seperti ini. Kita maunya seperti itu. Ini tidak ada titik temu karena mereka berpikir mereka benar, kita juga berpikir kita benar. Ya, mereka setelah punya anak banyak dan semua anak jadi orang. Kita merasa ini sudah nggak cocok lagi dengan zamannya. Kalau Anda beritahu orang tua nggak mendengar, ya sudah biar saya yang bicara. Teman-teman bilang gini, waduh Pak, setelah datang di seminar Bapak, apa katanya papa saya? Saya bilang apa? Oh, berarti papa ini selama ini kurang tepat ya caranya sama anak-anaknya kalian ya. Jadi itu harus konsisten ya. Terus katanya saya, terus? Padahal Pak, hal yang sama tuh sudah saya sampaikan berkali-kali loh, tapi orang tua saya nggak dengar. Saya bilang ya karena kamu bukan figur otoritas. Ya, saya figur otoritas. Tapi kalau saya dengan orang tua saya bagaimana? Sama aja. Tetap kita ini anak kecil di depan orang tua, terutama di depan mama. Alah, kalau saya ini di depan mama saya tetap seperti anak 5 tahun, tahu nggak? Bukan figur otoritas, oke? Oke, baik Pak Adi. Jadi jangan macam-macam sama mama ya. Pak Adi, ini penjelasannya baik banget ya Pak ya. Jadinya sebenarnya bukan hanya orang tua yang perlu belajar mengenai parenting, tapi grandparents-nya ya, oma dan opa itu juga perlu belajar mengenai parenting. Nah, ini sebenarnya sejalan juga ya Pak dengan tagline dari Ide Plus, di mana kita bertujuan untuk menjadi parenting partnernya dari orang tua untuk mendidik anak seperti itu. Karena kadang-kadang seperti tadi, orang tua itu butuh yang namanya figur otoritas. Mungkin terkadang butuh pihak ketiga yang dinilai lebih mumpuni untuk menjelaskan tentang parenting dan pendidikan anak. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Lanjut. Baik, nah di sini kami izin juga untuk jelaskan mengenai Ide Plus ya Pak ya, karena di Ide Plus ini kami kan juga menyelenggarakan banyak kegiatan-kegiatan untuk orang tua dan untuk anak-anak juga gitu, sehingga bisa menjadi partner dari para orang tua. Oke, kita berikan kesempatan sejenak untuk Dr. Adi dan Kak Erika untuk minum sejenak ya. Penjelasan sangat bagus sekali dan ini sedikit video perkenalan tentang Ide Plus. Selamat menyaksikan.
anak kita menuju kesuksesan. Ide Plus, your parenting partner. Iya, itu dia sedikit cuplikan video penjelasan tentang Ide Plus. Apa yang kami lakukan di sini selain mengembangkan karakter dan soft skill anak, kami juga menjadi wadah untuk bisa sesama orang tua bertukar kisah, berbagi pengalaman seputar dunia parenting. Nah, saya rasa kita sudah siap lagi untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang siap untuk dilahap oleh Dr. Adi. Kepada Erika, silakan, acara boleh dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Aristo atas penjelasannya mengenai Ide Plus. Kita lanjut ke sesi-sesi berikutnya karena masih ada beberapa tema yang sangat menarik juga untuk dibahas. Nah, masih terkait dengan relasi dan komunikasi, mengapa di foto keluarga sering mengalami bertengkar dan tidak harmonis? Lalu bagaimana cara komunikasi efektif dengan anak tanpa selalu berakhir dengan emosi marah? Seperti tadi Pak Adi bilang ya, dekat secara emosi, kalau dekat-dekat jadi emosi. Nah, lalu yang terakhir nih terkait dengan hubungan ayah dengan anak. Ayahnya cenderung biasanya jaim depan anak laki-lakinya, jadi mereka tidak akrab. Bagaimana caranya supaya mereka berdua bisa? Silakan Pak Adi. Oke, kalau ditanya mengapa di dalam sebuah keluarga itu sering terjadi pertengkaran, jawabannya ini akan sulit ya. Jadi kita harus tahu betul ini sebenarnya apa yang terjadi di balik ini. Tapi gampangnya begini. Pada saat suami istri, jadi pria dan wanita ini menikah, sebenarnya yang terjadi adalah bertemunya dua program pikiran besar sebenarnya. Jadi si pria ini dia dibesarkan oleh keluarganya. Tentu saja dia punya pemikiran sendiri, punya kebiasaan sendiri, punya nilai-nilai hidup sendiri, punya norma-norma sendiri, kebiasaan dan segala macam. Si wanita juga sama. Apabila dua ini bertemu dalam sebuah tempat yang disebut dengan rumah tangga, dan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa perbedaan yang mungkin muncul ini hanyalah karena proses pendidikan mereka saat mereka masih kecil, ini biasanya akan muncul banyak masalah. Nah, kita perlu mencari tahu sebenarnya masalahnya yang mana. Satu contoh saja yang saya selalu contohkan ini, urusan pasta gigi saja. Urusan pasta gigi ini bisa bikin orang cerai loh. Misalkan ini, si istri orangnya yang disiplin, orang yang rapi, kerjanya selalu mengikuti aturan, orangnya melankoli ya. Kalau si istri, kalau mencet pasta gigi ini selalu dari bawah katanya. Dari bawah baru ke atas. Nah, si suami orangnya sanguin ini. Di rumahnya dulu pada saat dia masih kecil, nggak pernah diajarin bagaimana caranya mencet pasta gigi. Kalau menurut suami, mau dipencet dari bawah, dari tengah, dari atas, nggak masalah. Yang penting keluar. Lihat, ini kan dua perbedaan ini. Istri marah nih. Waduh, ini kok nggak bisa sih disiplin. Si suami bilang, apa sih harus, kenapa sih dari bawah? Yang penting kan keluar. Yang penting hasil, katanya begitu. Ini kalau tidak dilakukan diskusi untuk mencarikan jalan keluar, ini bisa runyam loh. Solusinya simpel sih. Ya suami punya pasta gigi sendiri, istri punya pasta gigi sendiri lah. Simpel lah. Ya. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka. Pertengkaran itu pasti adalah sesuatu tanda bahwa terjadi perbedaan pendapat. Nah, sedikit mengenai pertengkaran teman-teman. Pertengkaran ini sebenarnya sesuatu yang baik. Rumah tangga yang tidak pernah ada pertengkaran ini rumah tangga yang tidak sehat, bohong. Biasanya itu emosi itu ditekan-tekan ini, ya. Kalau mau bertengkar, saran saya adalah pakai jas. Ingat itu, kalau mau bertengkar pakai jas. Pertengkaran yang sehat itu adalah pertengkaran yang dilakukan dengan pakai jas. Nomor satu itu apa? Jujur. Jadi suami dan istri sama-sama mengungkap faktanya. Apa yang dia rasakan, dia ceritakan semua. Fakta ya, ingat, fakta bukan opini. J yang pertama adalah jujur. Kemudian yang kedua adalah apa? Apa itu? Adil. Karena biasanya apa? Biasanya yang bicara cuma satu orang. Entah yang suami yang banyak ngomong atau istrinya yang banyak ngomong. Sehingga ada loh teman saya itu baru ngomong satu katanya, bagaimana saya mau bicara dengan adil Pak? Kenapa? Saya baru sekecap, istri saya sudah 10 kecap Pak. Jadi suaminya baru bicara satu, istrinya sudah dia bilang, itu tembakannya seperti AK-47 Pak, dan lebih dahsyat dari AK-47 dia bilang.
Yang sekali pencet, keluar begitu. Jadi jujur, adil lah. Adil artinya sama-sama punya hak untuk bicara dan didengarkan. Jadi kalau misalkan suami bicara 10 menit, istri bicara 10 menit. Ya, jujur, adil. Yang ketiga itu adalah setara. Artinya kalau setara, posisinya itu tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Kalau tidak setara tuh namanya bukan pertengkaran yang sehat, itu adalah penindasan itu. Oke. Nah, ini saya belajar dari teman saya, terus terang ini hasil diskusi saya dengan salah satu teman baik saya di Malang, itu Dr. Sabar Rosidi. Jadi hal-hal seperti gini yang biasa kami bicarakan termasuk parenting. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, baik Pak Adi. Jadi kembali lagi ke hubungan antar suami istri apa yang menjadi basic dari parenting atau cara pengasuhan antar orang tua kepada anaknya, seperti itu. Berikutnya Pak, ini yang ayah jaim depan anak laki-lakinya Pak, gimana caranya? Ya memang begitulah, kebanyakan orang tua itu jaim, biasanya yang laki memang, yang ayahnya biasanya ya. Saran saya beginilah, kita perlu tahu diri juga bahwa kalau mau dekat sama anak kita nggak perlu jaim. Kadang gini, kadang ada orang tua yang ingin memunculkan sosok sebagai ayah yang sempurna. Saya menyadari betul karena ada orang tua ya yang memberikan atau gini, membuat batas atau dalam istilah saya itu ada garis demarkasi. Oke, ini kamu sebagai anak, ini saya sebagai papa. Ini garisnya nih, tidak boleh dilangkai, tidak boleh dilanggar. Ini nggak tepat. Di dalam diri kita ini ada banyak bagian diri. Nanti saya akan bicara mengenai ini secara lebih detail hari Rabu depan ya, live juga dengan Dr. Sulaiman sebagai host. Jadi ada waktunya di mana kita ini bermain sebagai temannya anak. Nah kalau sebagai temannya anak dosa jaim. Udah sebagai teman saja, boleh ketawa ngakak-ngakak ya. Kalau perlu bisa guling-guling sama anak. Mainlah sebagai anak kecil, sebagai temannya anak. Nanti ada waktunya lagi kita berperan sebagai papanya si anak. Kelihatan kok. Saya melihat ini mulai kecil ya, anak-anak kami. Kalau misalkan kami lagi bercanda, lagi main, itu anak itu bisa, wah gimana. Jadi benar-benar sebagai temannya. Tapi pada saat misalkan kita menaikkan suaranya kita, misalkan begini, nggak boleh loh ya. Begitu kita bilang, nggak boleh loh ya, dengan mata, suara, tatapan, kemudian ada gestur tangan begini. Anak ini sudah tahu nih, ini yang lagi aktif nih papanya sekarang ini. Anak tuh langsung mundur. Dan dia tahu saat ini, jangan main-main dengan si papa ini, karena dia lagi serius nih. Nah, anak akan tahu kapan kita main sebagai papanya, kapan main sebagai temannya. Kalau bisa lebih sering bermainnya sebagai temannya. Kenapa? Anak akan merasa nyaman. Tapi kalau semuanya itu kita memperlakukan diri kita sebagai bapaknya, dan relasinya selalu bapak ke anak, tidak pernah sebagai teman ke teman, itu nggak enak itu hubungan kayak begitu. Dan anak akhirnya tidak bisa dekat. Anak akan merasa ada tembok dengan bapaknya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Adi. Jadi ada peran yang harus dimainkan oleh orang tua ini ya, baik ibu maupun ayahnya. Jadi kapan menjadi rekan, teman untuk anaknya, kapan menjadi orang tua, papa mamanya yang benar-benar memberikan, hadir sebagai figur otoritas, memberikan arahan. Ya. Baik, ini kita masuk ke tema berikutnya. Nah, ini Pak, terkait dengan memotivasi dan membentuk anak menjadi tangguh. Kita akan simak pertanyaan-pertanyaan yang ada di tema ini. Nah, bagaimana membangun motivasi dari dalam diri anak supaya anak bisa belajar penuh semangat dan membangun rasa kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu, berikutnya bagaimana mendidik anak agar mentalnya tangguh saat dewasa nanti. Dan masih berhubungan juga bagaimana anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pantang menyerah, dan tidak menunda pekerjaan. Silakan. Oke, bagaimana caranya supaya anak ini semangat belajar, teman-teman? Saya mau tanya dulu satu hal ya, sebagai orang tua. Kalau misalkan Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak suka, kira-kira Anda bisa melakukannya untuk waktu yang lama nggak? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak suka, tidak karena menikmati. Anda tidak suka, karena ini menjadi beban. Maka caranya untuk bisa membuat anak semangat belajar, konsisten, itu adalah dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Belajar adalah sebuah kebutuhan. Kita perlu belajar terus sampai nanti kita tua, sampai kita meninggal.
Yang terjadi adalah proses belajar ini menjadi sesuatu yang menyakitkan. Anak kalau buat salah dihukum dengan nilainya jelek, dimarahin seperti itu. Ini salah. Kita perlu memberikan pelajaran, pengalaman belajar pada anak bahwa, hey, ini asik loh. Dengan Anda belajar, Anda akan mendapat pengetahuan. Ya, sorry. Ada juga orang tua bilang begini, Pak, supaya anak semangat, motivasi, kalau dia belajar saya kasih reward, boleh nggak? Jangan. Hadiah terbaik bagi seorang anak saat mereka belajar bukan nilai, bukan reward, bukan hadiah-hadiah atau uang atau apa. Hadiah atau pemberian terbaik yang bisa mereka dapatkan dengan mereka belajar adalah mereka akhirnya menyadari kalau mereka mengerti, bahwa mereka mampu. Ini akan memunculkan motivasi intrinsik, kepuasan yang luar biasa di dalam. Nah, pengalaman belajar yang tidak baik ini mengakibatkan apa? Saat orang mau lulus, happy nggak pada saat lulus S1 dan pegang itu, ijazah tuh, wah pegang ijazah, happy nggak? Happy, tahu nggak kenapa? Karena banyak orang punya pemikiran begini, nih, ini adalah sertifikat saya keluar dari penjara yang namanya sekolah. Mulai sekarang dan seterusnya, saya tidak lagi akan mau pegang buku-buku itu. Dia capek. Tapi kalau dia happy, dia akan terus belajar. Maka kita perlu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Seperti itu. Sekarang bagaimana membuat anak tangguh? Sama. Kalau membuat anak tangguh artinya apa? Anak harus diberi kesempatan untuk down. Anak harus diberi kesempatan untuk kecewa, gagal, sakit, itu perlu. Banyak orang tua memproteksi anaknya itu seperti, wah ini seperti porselen, tidak boleh tersentuh, kalau nanti jatuh pecah. Orang tua seperti ini adalah orang tua yang mencelakai anaknya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kalau kita keras pada diri kita, maka nanti hidup akan lunak terhadap diri kita. Tapi kalau kita lunak pada diri kita, maka hidup akan keras terhadap diri kita. Nah, anak yang tidak pernah mengalami rasa kecewa, tidak pernah mengalami rasa ditolak, tidak pernah merasa down, tidak pernah merasa stres, ini akan menjadi anak yang lembek. Saya beritahu ada teman-teman ya, saya punya teman ini. Jadi teman saya ini punya restoran di Pasuruan keluar sedikit, itu ada sebuah warung besar namanya Warung Tengger, Rumah Makan Tengger. Yang punya itu adalah saya panggil Bunda Wiwi. Bunda Wiwi ini sudah umur 70 lebih ya. Ini sangat jago masak, kulinernya bagus banget. Bunda Wiwi ini ingin mencari cara untuk bisa membuat kecamba yang gemuk, besar, yang panjang. Apa yang beliau lakukan? Jadi ini, bibit-bibit ini, kacang hijau ini, diletakkan di atas semacam kain, kemudian dikasih beban. Ditekan ini, dengan beban. Jadi ada hitungannya, setelah dicoba sekian lama ketemu formulanya. Jadi tekannya harus sekian kilo per sekian sentimeter persegi harus sekian kilo. Tahu nggak? Kecamba yang ditaruh begitu saja dan tumbuh, itu kecamba yang kecil-kecil. Tapi kalau kecamba yang diberi tekanan yang tepat, itu tumbuhnya menjadi kecamba yang panjang, gemuk, dan enak sekali. Sama dengan manusia. Kita butuh tekanan yang disebut dengan eustress, stres yang bisa kita kendalikan, ya, stres yang kita bisa atasi. Nah, stres yang positif ini, eustress ini akan membuat kita bertumbuh secara psikologis menjadi orang yang tangguh. Kalau waktu kecil kita pernah ditolak orang, karena pada waktu kecil kita pernah kecewa, pada waktu kecil kita pernah misalkan merasa sakit, ya, tetapi kita bisa bertumbuh dari situ, kita menjadi kuat. If a problem doesn't kill you, it will make you stronger. Dan supaya anak bisa menghadapi sebuah situasi dan dia menjadikan stres yang tidak baik, menjadi eustress, stres yang bisa menumbuhkan dia butuh dukungan orang tua. Saya kasih satu contoh lagi. Misalkan anak ini besok ujian, dan dia takut sekali karena dia belum mampu. Ya, dia belum menguasai materinya dia. Dan dia bilang sama Anda sebagai orang tua, "Mah atau Pa, ini aku belum bisa loh materi ini. Ini besok ini saya kayaknya nih remedi nih." Anda sebagai orang tua bilang apa? Remedi, belajar sana itu. Malas. Belum berjuang sudah remedi. Itu salah cara kayak begitu. Anda bilang gini, "Nah, kamu belajar semampumu. Sini mama atau papa temani. Mana yang kamu belum bisa? Kalau memang kamu harus remedi, tidak apa-apa. Remedi itu artinya bukan kamu anak bodoh,
bukan kamu anak gagal. Remedi artinya kamu belum menguasai materi ini. Maka kamu belajar lagi, kemudian nanti tes lagi. Oke? Lupa, kalau misalkan nanti dapat 0 bagaimana? Saya ingat sekali ya, dulu waktu anak kami Ichen masih kecil, pernah tuh bilang begini. Saya ajar dia malam-malam, saya dalam bahasa Inggris di PDI ya. Jadi saya tanya, dia jawab, dia tanya, sudah bisa. Besok paginya, saya ingat dia kelas 2 tuh, dia telepon dari kantor sekolahnya dia. Ya, lupa ini, Ichen lupa semua nih. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Lupa terus kalau nilai jelek bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nilai 0 bagaimana, Pak? Nah, kalau kamu dapat nilai 0 nanti, besok malam kita pesta. Kita akan makan steak, saya bilang. Anak kami bingung nih. Loh, kenapa kok makan steak? Saya bilang, dalam sejarah keluarga kami itu, keluarganya kita tuh nggak ada yang bodoh. Nah. Engkongnya kamu tuh orang pintar, lulus termuda saat SMP. Papa mamamu ini orang pintar, saya bilang. Sekolahnya dulu dari sekolah yang elit, saya bilang. Kamu pasti juga pintar. Jadi kalau kamu 0, ini kejadian luar biasa. Belum pernah dalam sejarah kita dapat 0. Keluarganya kita nih, mari kita rayakan. Anak kami itu kan tidak dapat tekanan. Saya juga duk-duk nih kalau dia dapat 0, cilakalah ini kan. Tapi karena dia tidak mendapat tekanan dari saya, dia happy. Nah, saya ngerti psikologinya. Kalau orang dalam tekanan, otaknya nggak bisa bekerja. Dia pulang nilainya tinggi banget, 90 lebih. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau kita bisa menghargai anak ini, dia akan bertumbuh. Oke, dia akan jadi orang yang tangguh. Berikan dia kesempatan untuk jatuh. Anak ini perlu dikasih vaksin supaya dia kuat. Dan vaksin ini adalah sesuatu yang dia alami sedikit demi sedikit pada saat masih kecil, memberikan dia pengalaman. Oh, kecewa begini, oh ditolak begini, oh sakit begini. Justru dengan dia banyak mengalami kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip terpuruk, dan dia bisa bangkit, maka dia akan bisa menjadi orang yang tough, tangguh, kemudian dia bisa punya empati bagi orang lain. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih pemaparannya Pak. Jadi kuncinya itu adalah memberikan anak kesempatan untuk stres, tapi tetap didampingi oleh orang tua, seperti itu ya kira-kira ya.